Salam, selamat hari Minggu dan selamat Natal buat kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita memasuki saat teduh. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Mari kita puji dan muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang teguh, yang kudus, pikiran yang baik, dan kegembiraan melaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah damai kepada kami agar kami merasa tentram hidup di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Kiranya Engkau memelihara dan menguatkan kami, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayatnya yang pertama.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai penulis khotbah pada minggu ini, yang tertulis di kitab Yesaya pasalnya yang ke-61 ayatnya yang ke-10 dan pasalnya ke-62 ayatnya yang ke-3. Saya membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu mohon dengarkannya dalam hati masing-masing. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serba kerajaan di tangan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita puji dan muliakan Tuhan, bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayatnya yang ke-6. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mengaku dosa kita. Bapak, Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Marilah kita masuk masa saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Mari kita satukan doa kita. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu meminta ampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat di jalannya. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik.
melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayatnya yang ketiga. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan bagi kita minggu ini. Yang tertulis di kitab Roma, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar dua sapaan kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam taburan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 97 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terpujilah ya Engkau Tuhan, Allah Bapa kami, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Kami layak bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan Allah, atas segala berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami senantiasa merasakan nafas kehidupan, kesehatan hingga pada saat ini. Terkhusus di saat ini ya Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu pada saat ini. Walaupun kami beribadah hanya di rumah, tetapi tidak mengurangi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan Allah Bapa kami, sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini di minggu setelah Natal tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 14. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan.
dengan judul perikop Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita sudah memasuki minggu setelah Natal. Dan minggu ini, saat ini adalah minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020. Pasti di dalam 1 tahun yang kita jalani selama di tahun 2020 ini, pasti ada banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu pengalaman yang suka, yang senang, ataupun dalam masa-masa sulit. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum saja berakhir. Tentu kita sebagai umat percaya, sebagai umat Kristen, kita harus senantiasa di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang terkasih yang menjadi tema minggu bagi kita saat ini. Dengan topik minggu kita saat ini yaitu pujian hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu hal yang harus diingat oleh setiap umat manusia. Mengapa ia dicipta? Mengapa ia dirancang? Mengapa ia diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta? Manusia laki-laki dan baik itu manusia perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita harus memahami bahwa tujuan penciptaan tersebut adalah tentu untuk menyembah Dia Sang Pencipta. Bahwa sesungguhnya tujuan hidup manusia, mengapa ia diciptakan, ialah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal ini Bapak Ibu sangat perlu diingatkan dan sangat perlu ditegaskan di awal, karena secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk menyembah sesuatu di luar Allah. Baik itu mau ia menyembah patung-patung, ia mau menyembah ilah-ilah lain, menyembah dewa-dewa, atau bahkan menyembah dunia ini. Sebagaimana orang Israel yang senantiasa terpengaruh, tergoda untuk menyembah di luar Allah. Padahal kita sebagai umat manusia diingatkan juga pada hukum Taurat yang kedua, bahwa untuk tidak membuat patung apapun itu untuk disembah atau untuk beribadah kepadanya. Dengan kata lain Bapak Ibu,
tiada ada yang lain yang layak disembah selain daripada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana tema minggu kita tadi yang dikatakan, pujian hanya bagi Tuhan. Artinya hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah oleh yang diciptakannya. Bapak Ibu yang terkasih, hidup orang-orang Kristen atau hidup orang-orang percaya adalah harus hidup yang selalu memuji nama Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu, memuji Tuhan ialah menjadi ciri khas kehidupan orang-orang Kristen. Memuji dan menyembah Tuhan Sang Pencipta ialah ciri khas kehidupan orang-orang umat yang percaya, yang senantiasa mewarnai perjalanan kehidupannya. Prinsip inilah kiranya yang harus senantiasa kita tekankan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Memuji Tuhan tanpa mengenal keadaan, melainkan di dalam segala keadaan. Memuji Tuhan baik itu di dalam masa suka, memuji Tuhan itu baik dalam keadaan masa duka atau masa sulit, atau juga baik dalam keadaan terbatas atau genting, atau baik juga dalam keadaan aman maupun tidak aman. Memuji Tuhan haruslah dilakukan tanpa mengenal tempat, tanpa mengenal situasi. Artinya dimanapun kita berada, di dalam segala ruang dan di dalam segala tempat, kita harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita saat ini di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14 ini mengajak kita orang-orang percaya untuk mengingat kebesaran Sang Pencipta yang tiada tara. Sang Pencipta yang melebihi ciptaan manapun yang ada di dunia ini. Sehingga ialah yang layak dipuji, ialah yang layak disembah oleh segenap ciptaannya. Segenap ciptaannya Bapak Ibu, yaitu meliputi yang surgawi dan yang duniawi. Mazmur menyebutkan pujilah Tuhan di surga. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 1 tadi, pujilah Tuhan di surga. Meliputi malaikat dan tentara-tentaranya. Semua dipanggil untuk memuji dan memuliakan, karena Tuhan adalah pencipta mereka. Baik itu juga ciptaan-ciptaan lainnya. Baik itu ciptaan-ciptaan yang ada di langit, ciptaan-ciptaan yang ada di bumi. Seperti meliputi matahari dan bulan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan segala ciptaannya haruslah memuji Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan layak untuk dipuji. Tuhan layak untuk ditinggikan karena Dia Sang Pencipta. Manusia memuji Tuhan bukan untuk meninggikan. Manusia memuji dan memuliakan Tuhan bukan juga untuk menampilkan diri sendiri. Karena Bapak Ibu, banyak orang atau tidak sedikit orang, khususnya di dalam hal beribadah, ada saja orang-orang yang beribadah hanya mengutamakan penampilan saja. Hanya ingin menampakkan keakuan diri di hadapan orang lain. Baik itu di dalam hal ingin menampakkan pakaian, baik itu dalam hal ingin menunjukkan aksesoris-aksesoris lainnya. Inilah Bapak Ibu yang harus kita pahami, bahwa ibadah di dalam memuji memuliakan nama Tuhan haruslah mencakup totalitas hidup kita yang tidak tanggung-tanggung. Haruslah mencakup dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa raga kita. Hati kita harus senantiasa berpusat kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Allah. Bukan berpusat pada manusia.
bukan berpusat pada diri sendiri atau selera diri kita sendiri, melainkan haruslah berpusat dan berfokus hanya kepada Tuhan Sang Pencipta. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya segala bentuk penyembahan itu ialah sepenuhnya tentang Tuhan. Hanya dengan pemahaman ini, dengan pemahaman yang seperti itu, maka kita akan menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita, di mana kita akan menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan ini kita harus senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dialah yang layak dipuji dan disembah. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan tidaklah terbatas pada ruang dan waktu. Bahwa kita harus mempersembahkan tubuh jiwa kita pada Tuhan, bukan hanya sekedar menghadiri ibadah di gereja, atau bukan hanya sekedar tampil di depan agar dilihat orang. Tetapi Bapak Ibu, hendaknya dimanapun kita berada, kapanpun itu, karena kita tahu bahwa penyembahan adalah sepenuhnya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka jadikanlah penyembahan itu sebagai pola hidup kita. Mulailah dari diri kita. Mulai dari bangun tidur di pagi hari dan sampai pada malam hari, senantiasa haruslah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena dialah yang menjadi alasan utama kita. Tuhan Allah lah yang menjadi alasan utama kita untuk tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yesaya 66 ayat 1 berkata, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah kakiku, sehingga segala makhluk dan benda-benda langit dan yang ada di bumi tunduk kepada Allah." Karena Allah lah yang menciptakan semua itu menjadi Allah, menjadi ada. Bapak Ibu yang terkasih, penciptaan itu tentu bukan hanya mencipta dari tidak ada menjadi ada, tetapi penciptaan itu lebih kepada menciptakan dari keadaan yang chaos menjadi keadaan yang baik, atau menjadi keadaan yang amat baik. Yang kedua Bapak Ibu, Allah juga memberikan ketetapan-ketetapan kepada semua ciptaannya, sehingga tatanan alam semesta ini bisa berjalan dengan baik. Matahari berfungsi untuk menerangi, baik itu bulan juga untuk menerangi. Tumbuh-tumbuhan itu untuk menciptakan udara yang segar, air untuk menciptakan kesejukan. Tentu juga manusia harus senantiasa menciptakan hal yang baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pemazmur menyerukan kepada segala ciptaan Tuhan, termasuk manusia, untuk memuji Tuhan. Sehingga apapun jabatan kita, apapun yang menjadi status kita, dimanapun kita berada, semua harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa manusia dan alam semesta secara bersama-sama dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan caranya masing-masing. Sehingga kalimat haleluya, pujilah Tuhan, yang keluar dari dalam mulut kita harus juga disertai dengan kesediaan hati kita untuk mencintai kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan sampai di penghujung tahun 2020, dan kita akan segera masuk dalam tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di dalam waktu yang singkat ini. Apakah dengan berbagai dinamika hidup yang kita jalani, berbagai dinamika hidup yang kita lalui, apakah kita tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan? Atau kita sebaliknya, justru kita menjauh dari Tuhan?
Mari Bapak Ibu kita merenungkan dalam hati kita masing-masing. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seluruh jiwa raga kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu melalui ibadah minggu pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa yang menyertai, memampukan kami dan mengarahkan kami untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk tetap menyerahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat pertolongan-Mu, atas segala sesuatu yang Kau cukupkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu, terkhusus yang beribadah di rumah pada saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati, yang menyertai, memelihara kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kegiatan keseharian mereka, semuanya kami serahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji namamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita saat pengumpulan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan untuk mempedomi kita di saat pengumpulan persembahan yang tertulis di Matius pasal yang kedua ayatnya 11, demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapa kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amalkanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengarkan. Lakukanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.